Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab 192, babus syahna, yaitu bab tentang permusuhan atau kebencian. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya, beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Muhammad bin Salam, qala hadatsana Abdah, qala hadatsana Muhammad bin Amr, qala hadatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallam bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwanah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Asyahna, kebencian diambil dari kata syahan. Syahan itu artinya mengisi, ya. Sampai sekarang digunakan dalam bahasa Arab, misalnya syahnul jawal, yaitu ngisi baterai, ya, dengan charger, ya. Syahin itu alat charger kalau bahasa Arab, ya. Yaitu maksudnya memenuhi hati dengan kebencian. Memenuhi hati dengan kebencian, dengan kedongkolan dan permusuhan. Dan ini adalah akhlak yang dibenci dalam syariat, karena seharusnya hati diisi dengan keimanan, ketakwaan, dan makna-makna yang indah. Tapi karena dia memusuhi seorang, maka dia isi hatinya dengan kebencian, memikirkan bagaimana bisa menjatuhkan orang tersebut, bagaimana bisa mencelakakan orang tersebut, menanti-nanti kapan orang tersebut sengsara, kapan terjatuh, ya. Sehingga hatinya yang harusnya diisi dengan keimanan dan ketakwaan dan kebahagiaan, akhirnya diisi dengan permusuhan dan kebencian. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Yaitu jangan lakukan sebab-sebab yang bisa menimbulkan kebencian di antara kalian. Demikian juga la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Maka seorang menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan kebencian di antara saudara, ya. Berusaha menjauhi. Karena kalau dia sudah terjebak dalam kebencian, kasihan hatinya terisi dengan hal yang tidak bermanfaat dan merusak kebahagiaannya. Tapi kalau dia benci seorang, repot, hati ini jadi sengsara. Apalagi orang yang kita benci tersebut muncul terus dalam beranda kita. Apalagi orang kita benci tersebut sering kita bertemu dengannya. Apalagi orang kita benci tersebut semakin sukses, maka semakin buat hati kita sengsara dan merana. Oleh karena kita berusaha hilangkan kebencian tersebut, ya. Kita lawan dan kita isi dengan makna-makna keimanan. Ya, kita katakan ini sudah qadarullah, ya. Tidak perlu benci kepadanya. Ini semua sudah terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya hati kita bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita maafkan, enggak usah kita benci, kita maafkan. Ini namanya manusia punya kekurangan. Dan kita digitukan, ya, mengurangi dosa-dosa kita, mengangkat derajat. Toh kita juga banyak dosa. Ini mungkin cara Allah untuk menjadikan kita naik derajat. Pikirkan hal tersebut sehingga selesai, kita enggak benci. Nah, kalau kita benci, hati kita sibuk dengan keburukan. Kemudian hadis berikutnya, ya. Qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, qala hadatsana Abu Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamati indallah dzal wajhain. Kau dapati di antara manusia terburuk pada hari kiamat kelak di sisi Allah adalah yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yaitu memiliki dua wajah, ketemu dengan sekelompok orang dengan wajah tertentu, ketemu dengan yang lain dengan wajah yang berbeda. Ada model-model orang seperti ini disebut dengan pemilik dua wajah. Ini salah satu dari ciri-ciri orang munafik.
ketika ketemu dengan satu kelompok maka dia bicaranya A, namun ketika ketemu dengan kelompok yang lain bicaranya B. Ketika bertemu dengan kelompok A, maka seakan-akan dia setuju dengan kelompok A. Ketika bertemu dengan kelompok B, dia menunjukkan persetujuan dengan kelompok B dan bermusuhan dengan kelompok A. Maka orang tidak punya prinsip dan orang ini hanyalah memiliki dua wajah, ya. Dan dalam hadis disebutkan dia memiliki, di hari kiamat kelak akan dibangkitkan dan dia memiliki dzul lisanain minan nar. Dia memiliki dua lisan dari api neraka. Dan ini salah satu dosa besar, memiliki dua wajah. Maka seorang mukmin berusaha komitmen dalam sikapnya, ya. Jangan sampai dia memiliki dua wajah. Jika jangan dia ngomong A kemudian ngomong B, pelin-pelan. Sampai ada orang seperti kita sangka ini jangan-jangan bipolar. Karena ngomong begini, besok ngomong begitu. Besok memuji, besok menghina. Di sisi lain dia memuji, ketemu orang lain dia menghina. Apakah ini dzul wajhain? Dia sadar dengan apa yang dilakukan sehingga dia memang sengaja melakukannya, atau memang dia punya kepribadian apa? Ganda. Saya tidak tahu tapi memang secara ilmu psikologi bahwasanya memang ada orang memiliki kepribadian apa? Ganda. Kadang begini, kadang begitu. Dan ini mungkin di luar kemampuan karena dia berpenyakit. Kalau ini mungkin uzur syar'i, tapi kalau dia tidak berpenyakit memang dia sengaja seperti itu karena ada kemaslahatan duniawi yang ingin dia dapatkan agar disenangi oleh dua belah pihak, atau dalam rangka untuk mengadu domba. Bukankah namam, tukang adu domba, memiliki dua wajah? Iya, dia memiliki dua wajah, ngomong begini, ngomong sana dalam rangka mengadu domba. Atau tadi agar di sini sana senang, ya, agar disukai oleh semua orang sehingga dia ketika ketemu si A seakan-akan bersama si A, ketika ketemu si B padahal A dan B saling bermusuhan, maka dia seakan-akan seperti bersama B memusuhi si A demi kemaslahatan duniawi. Orang seperti ini tentunya tidak akan mengungkapkan kebenaran. Dia akan menjadi penjilat, ya, kepada siapa saja yang dia ketemui. Maka ini dikatakan pemilik dua wajah dan dia adalah termasuk orang terburuk pada hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah kepentingan dunia, banyak kepentingan. Kalau sudah bicara kepentingan politik selesai, ya. Bukan dua wajah, 4 wajah langsung. Maka di sini dibawakan dalam bab syahna, permusuhan, hati-hati. Seakan-akan Imam Bukhari mengatakan hati-hati kepada orang memiliki dua wajah, karena pemilik dua wajah ini sering menjadi namam, tukang adu domba. Tukang adu domba, hati-hati. Tidak semua orang kita ketemu kemudian kita curhatkan isi hati kita, maka dia akan nukilkan kepada yang lain, kemudian dia mengadu domba karena dia memang pemilik dua wajah. Kita sangka dia adalah kawan kita, ternyata dia adalah penyulut api permusuhan. Oleh karenanya salah satu pemilik dua wajah selain orang munafik adalah namam, pengadu domba. Pemilik dua wajah itu munafik atau penjilat atau tukang ngadu domba. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang munafik. Kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka berkata, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bertemu dengan bos-bos mereka orang munafik, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanya ngejek mereka, hanya bercanda. Ini ciri-ciri orang munafik, ya. Mereka Islam harus jelas, sikap bukan pelin-pelan, jangan dua sikap yang jelas. Jangan karena perkara duniawi kemudian kita akhirnya menjadi orang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya sampaikan lagi, hadis ini dibawakan dalam bab permusuhan karena hati-hati di antara pemilik sifat dua wajah adalah namam, tukang ngadu domba. Ya, maka hati-hati jangan sampai ketika kita dekat dengan orang seperti ini pemilik dua wajah justru menimbulkan permusuhan. Bukannya dia mendamaikan, malah dia menimbulkan permusuhan. Hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann, waspadalah kalian dari persangkaan. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena persangkaan adalah perkataan yang paling dusta.
Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling melakukan najash. Wala tahasadu, dan jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tanafasu, dan jangan kalian saling bersaing. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling balik belakang, yaitu saling memboikot. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini sudah sering kita sampaikan, itu larangan-larangan Nabi dari hal-hal yang bisa menimbulkan pertikaian. Di antaranya dzan, iyyakum wadh-dzan, hati-hatilah kalian dari bersangka. Asalnya kepada seorang muslim, seorang mukmin kita berprasangka baik, tidak boleh kita berprasangka buruk. Kita hanya boleh berprasangka buruk kalau memang ada dalil-dalil karinah-karinah yang membolehkan kita berprasangka buruk. Atau orang itu orang jahat, maka kita boleh berprasangka buruk. Terkenal orang jahat, jangan berprasangka baik. Jangan berprasangka baik. Jangan berprasangka baik pada orang jahat, karena asal mereka adalah kejahatan. Ya. Kita berprasangka baik kepada orang mukmin, orang saleh, bukan penipu, bukan pendusta, bukan penjahat, bukan Yahudi. Berprasangka baik sama Yahudi benar enggak? Ya enggak benar lah. Berprasangka baik sama Rafidhah enggak benar. Berprasangka baik kepada orang beriman. Adapun orang-orang yang terkenal dengan kejahatan sudah ma'ruf, puluhan tahun melakukan kejahatan, melakukan penindasan, bukan saatnya berprasangka baik. Kalau mereka baik ya kebetulan, asalnya kita berprasangka buruk kepada mereka. Karena mereka dikenal dengan kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, penipu, suka melanggar janji, dan mereka lakukan berulang-ulang, maka tentunya hukum asal kita tidak berprasangka baik. Beda dengan seorang mukmin, orang mukmin, tetangga, apalagi saudara, kita berprasangka baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena persangkaan adalah seburuk-buruk pembicaraan. Kenapa seburuk-buruk pembicaraan? Sedusta-dusta pembicaraan. Dia lebih buruk daripada dusta yang jelas. Kalau dusta yang jelas kita tahu itu dusta, sehingga kita tahu ini buruk. Tapi kalau dzan dikatakan seburuk-buruk dusta karena kita sangka itu kebenaran, padahal tidak ada dalilnya. Maka dikatakan lebih buruk daripada dusta, karena dusta kita tahu itu kesalahan. Tapi kalau dzan, kita menyangka dan kita membangun hukum di atas persangkaan tersebut tanpa adanya dalil. Maka ini lebih buruk daripada dusta yang telah diketahui kesalahannya. Maka dari sisi inilah dikatakan seburuk-buruk dusta adalah persangkaan. Kenapa? Kalau dusta, kita tahu kita dusta, kita bohong. Tapi kalau dzan, kita tahu kita melakukan kesalahan, tapi kita meyakini itu benar. Kita melakukan kesalahan dengan persangkaan, kita menimbulkan suatu penilaian kepada seseorang padahal tanpa dalil. Terus kita yakini penilaian tersebut tanpa dalil, kemudian kita bangun hukum di atas penilaian tersebut. Makanya disebut dengan seburuk-buruk kedustaan. Kalau kita berprasangka baik kepada seorang mukmin, ternyata salah persangkaan kita, kita dapat pahala karena kita diperintahkan berbaik sangka. Jangan langsung, ini orang mukmin, beda kalau orang itu penjahat. Ya. Makanya Rasulullah berfirman, inna ba'dadh-dhanni itsm, sungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa. Maksudnya berarti sebagian persangkaan bukan dosa. Ada persangkaan yang boleh kita berburuk sangka, jika memang ada tanda-tanda, bukti-bukti, kita boleh berburuk sangka. Tapi kalau tidak ada, maka hukum asalnya dia seorang muslim, seorang mukmin, kita sudah kenal lama dia baik, maka kita hendaknya berbaik sangka. Contoh boleh berburuk sangka seperti kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika anak-anaknya mengabarkan bahwasanya Yusuf fa'akalahu dhi'bu. Yusuf dimakan oleh serigala. Maka apakah langsung dibenarkan oleh Nabi Yakub? Nabi Yakub tidak membenarkan. Dia berkata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Sungguhnya kalian melakukan sesuatu. Kalian telah dikuasai oleh hawa nafsu kalian, tapi saya bersabar dengan kesabaran yang indah. Padahal mereka sudah datangkan bukti. Wa ja'u abahum isya'a yabkun. Mereka sudah datang kemalaman sambil nangis-nangis, sandiwara luar biasa. Sandiwara nangis-nangis. Kemudian setelah itu wa ja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Kemudian mereka bikin cerita, kami sedang bermain-main, tahu-tahu kami taruh Yusuf biar dia enggak capek di tempat barang-barang, tahu-tahu dia dimakan serigala. Kemudian waja'u ala qamisi bidamin kadzib, mereka sudah bawa pakaian Nabi Yusuf ternyata penuh berlumuran darah. Ya.
maka ini sebagai bukti mereka terlambat, mereka menangis, mereka bikin narasi. Ya, kemudian mereka datangkan bukti bahwasanya Yusuf sudah penuh dengan darah agar ayahnya percaya, bahkan mereka mengatakan walau kunna sadiqin ya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Tapi ayahanda kau tidak bakalan benaran kami karena meskipun kami sudah jujur. Ngomong kosong semua. Ya kan, aduh, saya sudah jujur tapi gimana lagi kau mau percaya? Pasti kau enggak percaya padahal saya sudah jujur, sudah nangis, sudah semua. Tapi apakah ayahnya husnuzan? Enggak. Karena ada qarinah-qarinah yang menunjukkan boleh untuk suudzon sama mereka. Kenapa? Sebelumnya ayah sudah tahu kakak-kakaknya ini hasad sama Yusuf. Yang kedua, ayahnya sudah tahu, Nabi Yusuf cerita bahwasanya dia bermimpi melihat matahari, rembulan, 11 bintang sujud kepadanya. Dan mimpi ini pasti terjadi. Dan ini belum terjadi. Kenapa? Yusuf sudah mati. Padahal takwil mimpinya belum terjadi. Yang ketiga, gimana dia bawa baju penuh dengan darah tapi bajunya tidak ada robek-robeknya. Ini berarti serigala baik. Kalau serigala jahat kan dia cium cakar-cakar robek-robek. Ini enggak ada bekas-bekas cakar-cakar. Katanya sup, buka baju dulu sup. Maka ini membuat akhirnya Nabi Yakub alaihissalam berburuk sangka. Boleh kalau memang ada dalil, qarinah, petunjuk, semua boleh. Hukum asal, keluar dari hukum asal. Tapi kalau seorang mukmin, kita tahu dia orang baik, kita tahu dia begini, dia begini. Ya, namanya orang mukmin terkadang salah. Bukan kebiasaan dia kemudian menjadi penjahat. Maka hukum asal kita berbaik sangka. Makanya dalam suatu perkataan ini dari Umar bin Khattab, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an illa wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Janganlah kau menafsirkan perkataan yang keluar dari saudaramu dengan penafsiran yang buruk, sementara kau masih bisa menafsirkan dengan tafsiran yang baik. Kalau orang ngomong begini jangan langsung tafsirkan buruk. Ini orang baik kok. Ya kita tafsir mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begini. Bahkan seandainya kita salah, memang dia memang buruk tapi kita berbaik sangka, kita dapat pahala. Sebaliknya kata para ulama, siapa yang berburuk sangka kepada orang mukmin yang harusnya dia berbaik sangka, dia berdosa meskipun persangkaannya benar. Dia berdosa meskipun persangkaannya benar. Kamu tidak boleh melakukan persangkaan buruk kecuali memang benar-benar dalil banyak menunjukkan akan tersebut. Sekarang banyak pertikaian, banyak perpecahan, banyak. Kenapa? Karena orang-orang membangun hukum di atas persangkaan yang buruk. Ketika dia berprasangka buruk, kemudian dia mengambil sikap di atas persangkaan yang buruk. Dia repot menimbul permusuhan. Oleh karena di antara sebab permusuhan adalah persangkaan buruk. Kalau kamu ragu, datang tanya, cross check ya, tabayun ya, agar menghilangkan persangkaanmu daripada kau nyangka ternyata enggak benar. Ya, nyangka ternyata enggak benar. Kemudian kata Nabi SAW, wala tanajashu, jangan berbuat najas. Najas yaitu mengangkat harga, namun tidak tujuannya untuk membeli, tetapi menawar dengan harga yang lebih tinggi, tapi untuk menipu pembeli yang lain. Itu kerjasama seorang penjual dengan seorang pembeli, temannya, kemudian datang temannya, ini bagus nih, cuma saya nggak ada uang. Ini harusnya barang ini bukan 200.000, harganya harus 300.000, cuma duit lagi nggak ada. Sehingga orang yang lihat terprovokasi. Najas itu dari bahasa Arab maknanya al-istithar, itu provokator, provokasi. Sehingga dia terprovokasi sehingga akhirnya dia beli padahal barang itu harganya tidak seperti itu ya. Atau ada yang dua orang tawar 100.000, 150 lah, 102. Akhirnya yang satu terprovokasi, satu nawar 150, satu 200, ini berarti barang bagus. Akhirnya dia memberi tawaran 160. Ketipu dia, padahal yang nawar 150, nawar 100 semua temannya penjual. Ini namanya najas. Memprovokasi pembeli untuk membeli padahal dia tidak ingin beli. Penipu. Maka saya bilang di antara najas-najas modern adalah testimoni palsu. Ini para YouTuber tukang testimoni, hati-hati. Wah ini enak, ini mama. Makan haram. Iklan-iklan. Kalau barang tidak bagus yang bilang bagus.
Ya, kalau barang tidak bagus jangan bilang bagus. Kemarin ada kawan jual madu, Ustaz kasih. Ya ini katanya, kata penjualnya madunya asli, saya bilang. Saya enggak tahu asli atau tidak. Saya bilang kata penjualnya madunya apa? Asli. Meskipun dia sudah datangkan bukti asli banyak ya. Tapi namanya keraguan tetap aja ada ya. Oleh karenanya mau saya jangan sampai kita testimoni terus kita berbohong, akhirnya kita memprovokasi orang untuk akhirnya terjebak. Misalnya testimoni travel, gimana travel umroh sama saya? Bagus Ustaz, bagus. Iya gimana, dia nggak mungkin bilang jelek karena Ustaznya yang nanya langsung. Ustaz bagus, bagus, bagus. Yang jelek-jelek nggak disebutin. Akhirnya orang daftar ternyata nggak benar. Nggak boleh gitu. Itu provokator. Hati-hati, hati-hati. Jangan mempersaksikan sesuatu atau menyebut sesuatu kecuali dengan jujur, apalagi terkait dengan jual beli. Ya, terkait dengan jual beli. Maka apa yang kalau istilahnya YouTuber yang bikin laris apa namanya? Hah? Influencer apa lagi istilahnya? Blogger ya? Blogger yang iya. Ah ya, blogger ya. Hah? Food blogger ya. Blogger. Apalagi penampilannya sangat terpercaya, food bloggernya gemuk, orang percaya. Itu ada kasus saya diceritain sama anak saya, ada food blogger di luar negeri, dia gemuk, laris, begitu dia kurus kurang dipercaya lagi ya. Tapi intinya hati-hati, kita jangan memprovokasi sesuatu yang tidak benar. Sehingga orang terpedaya. Contoh lagi misalnya seorang buka perusahaan makanan, ini makanan masalahnya. Kemudian dia suruh seluruh anak buahnya untuk beri testimoni yang bagus-bagus. Semua pekerjanya, kalau enggak nanti dipotong gajinya, kalau enggak ini semua kasihin, oh dia enak semua orang kan terbawa. Padahal semua pekerjanya. Tiap hari bikin lagi update semua dia bayar. Buzzer mini ya. Ini semua penipuan. Hati-hati, ini najas, memprovokasi orang padahal tidak. Kalau benar oke, enggak apa-apa. Sesuai dengan hati kita, memang enak, kita baik, kita bantu saudara kita, bagus. Tapi kalau enggak benar jangan. Karena kita menipu hanya untuk perkara duniawi. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Kalau ada orang hasad sama kita, jangan kita balas hasad, justru kita berusaha menghilangkan hasadnya. Kita tahu orang hasad sama kita, kita kenal, kita salamin, kita kasih hadiah, biar dia tidak hasad. Kalau bisa, kita telepon, kita sapa, karena biasanya orang hasad ini karena tidak kenal. Kalau sudah kenal, sayang, insya Allah tidak hasad. Wala tabaghadu, dan janganlah saling memusuhi. Jangan saling memusuhi. Ini yang tadi, jangan saling membenci. Kalau ada dalam hati kebencian, kita lawan. Kita jangan menyiksa diri kita dengan kebencian. Jangan kita malah mencharging hati kita dengan kebencian. Ya, jangan. Malah kita cari-cari kesalahannya supaya kita semakin benci. Kita ingin tahu perkataan dia kepada kita, dia menjelek-jelekan kita agar kita semakin benci. Ngapain kita mikirin omongan dia? Nah, sebab kebencian kita buang. Kita menyiksa diri. Ada orang pernah kirim ceramah menjelek-jelekan saya. Saya bilang, kau kirim lagi, saya blokir. Saya tidak suka dikirim begini. Kau dengar sendiri aja kalau mau dengar. Saya tidak mau dengar. Ngapain saya bikin sakit hati? Saya manusia bukan malaikat. Kalau saya dengar caci makian, saya pasti terpengaruh. Jangan biasa. Enggak, saya bukan malaikat. Daripada saya pusing habisin waktu dengerin ceramah ini yang jelek-jelekin, yang enggak benar, kemudian saya renungkan, kemudian saya mau balasin, habis waktu. Mending saya kuliner, habis. Menyenangkan hati, membahagiakan hati. Saya bilang, kau kirim lagi, saya blokir. Iya, afwan Ustaz, jangan kirim, saya enggak suka. Kenapa? Kita mengisi hati kita dengan kebencian. Enggak usah dengar omongan orang. Kalau baik kan insya Allah. Kalau kita tahu orang itu ngomongnya enggak benar, terus nuduh yang tidak, ngapain kita dengerin? Kalau keluar dari orang yang pengen cari nasihat, kita dengerin. Ada orang nasihat kita baik, logis, oke, sesuai realita, kita dengerin, itu berarti dia pengen kebaikan. Meskipun kadang kata-katanya agak kasar, tapi itu baik. Ya kita perbaiki diri. Jangan sedikit orang tegur kita hasad, jangan sedikit dengan hasad.
Sekarang ada orang sebagian orang dia nggak mau ditegur. Dia nggak mau ditegur dengan berbagai alasan. Setiap orang tegur dia bilang hasad. Subhanallah. Sehingga orang yang bertegur juga takut dituduh hasad. Sehingga tidak berani ditegur. Kemudian bikin lagi, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Kita punya kesalahan sendiri banyak lah. Kalau gitu nggak ada amar ma'ruf nahi munkar dong. Sehingga ketika ada orang menegur, jangan cari-cari kesalahan orang. Lah ini teguran kalau ilmiah tegur. Kalau nggak ditegur nanti orang nggak tahu. Idza sakatta anta wa sakatu ana, famata yu'raful haqq minal batil. Kata Imam Ahmad atau seorang salaf, kalau kau diam saya juga diam, kapan kebenaran diketahui dan kapan kebatilan diketahui. Nah, semua orang Masya Allah sudah pintar untuk membentengi diri sehingga tidak mau dikorek sedikit pun. Tidak mau dikorek sedikit pun. Enggak, kalau perkataan yang tidak benar dari orang yang jahat, ya enggak usah dengar. Tapi kalau nasihat dari orang yang baik, yang selama ini dia memang cari kebaikan, menunjukkan nasihat, maka harusnya kita dengar. Bukan malah kita kemudian bentengi diri dengan mengatakan itu cari-cari kesalahan, itu hasad, itu dengki, kemudian pengaruhi follower untuk berpikiran yang sama, follower jadikan buzzer untuk mencaci maki orang yang menasihati. Ini kejahatan. Tidak ingin branding dirinya terkorek sedikit pun, ini tidak benar. Taib wala tabaghadu, maka jangan saling membenci. Wala tanafasu, jangan saling bersaing. Itu jangan bersaing dalam urusan dunia. Kamu bersaing urusan akhirat. Urusan dunia persaingan buat apa? Ya. Allah ketika berbicara tentang surga, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga, untuk urusan nikmat surga bersainglah. Kita disuruh bersaing untuk urusan nikmat surga. Kita pingin surga level yang tinggi. Ya. Kata Hasan Al-Basri, "Idza ra'aita ahadan yunafisuka fid dunya fanafisu fil akhirah," atau kama qala. Jika kau melihat seorang menyaingimu dalam urusan dunia, maka saingilah dia dalam urusan apa? Akhirat. Kau udah beli mobil, ternyata dia beli mobil 2. Ya sudah, jangan saya juga harus 2, enggak. Ya, saya gunakan mobil saya untuk bertakwa kepada Allah. Karena bersaing dalam urusan dunia, meskipun pada perkara-perkara yang boleh, hukumnya makruh. Dan potensi membuat seorang lalai dari akhirat. Makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Sungguhnya bermegah-megahan, berbanyak-banyakan telah membuat kalian lalai. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wal lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal amwal." Fil amwali wal amwal. Ketahuilah bahwasanya kehidupan ini hanyalah permainan senda gurau, perhiasan, kemudian wa tafakhurun, bangga-banggaan, wa takatsurun, banyak-banyakan. Banyak-banyakan. Dia beli mobil apa? Saya harus lebih. Dia beli motor apa? Saya harus lebih. Dia bangun rumah segimana? Saya harus lebih. Ini ngapain? Dunia akan kita tinggalkan. Ngapain kita banyak-banyakan? Kau beli yang kau perlu. Kalau enggak perlu enggak usah beli. Ini drama ibu-ibu. Ibu itu sudah beli tas ini. Wah, kita juga harus beli. Nah, ini ngapain? Ibu itu beli kantong plastik. Sedikit pingin saingan dalam urusan dunia. Ini kemarin dia baru pergi ke Perancis, kita juga harus pergi ke Perancis. Mau ketemu Donald Trump, mau ketemu siapa? Maksudnya dunia ngapain? Ini biasanya ibu-ibu yang mudah terpancing. Makanya kadang-kadang saya ada sebagian orang udah lama ngaji tapi masih bicarain dunia. Enggak pantas, bahkan bicara di masjid lagi, bicara ini, bicara beli ini. Di masjid bicara dunia, bangga-banggaan. Kalau perlu beli, kalau enggak perlu enggak usah beli. Dunia ini bukan untuk lomba-lomba dunia, lomba akhirat. Itu sudah hafal ini, saya juga pengen hafal. Itu sudah umrah, saya juga pengen umrah. Enggak usah dunia-dunia. Wah, dia umrah pakai pakai hotel bintang 5. Kita enggak boleh kalah, kita hotel bintang 7. Ente emang kalau hotel bintang 5 kemudian mabrur atau diterima. Sehingga sekarang umroh pun bangga-banggaan. Ya itu kan fasilitas, silakan, tapi enggak usah kita platinum super platinum, kau masih aluminium. Bukan itu intinya ketika umroh kalau fasilitas silakan, punya uang silakan, tapi enggak usah jadi bangga-banggaan. Kadang jadi bangga-banggaan. Itu bangga dunia, bukan bangga akhirat. Bukan lomba dalam akhirat. Itu lomba dunia.
Oh, kita dong umroh bisnis kelas, kamu belakang. Tapi yang bisnis kelas pasti hajinya mabrur? Belum tentu. Di belakang juga dekat pramugari sama aja. Emang pramugarinya beda sama aja kan? Terus kenapa? Bukan itu perkara yang mau kita lomba-lombain. Lomba-lomba dunia tercela. Tercela karena membuat kita semakin habis waktu, habis umur dan potensi menimbulkan kesombongan. Saya jujur sama teman, kalau punya moge, siapa yang punya moge sini angkat tangan? Ngaku aja, jangan pura-pura ngaku. Punya moge misalnya harga 2 miliar. Terus antum ketemu orang, teman antum punya moge yang harga cuma 500 juta. 500 juta itu mahal juga. Kira-kira ada hati. Ada begitunya enggak? Hah? Coba yang punya moge saya ingin tahu, jujur. Hah? Mana yang punya moge angkat tangan? Mana yang punya moge? Sebaliknya antum sekarang, antum punya moge, kan perlu moge. Saya moge perlu Ustaz, buat apa ya? Buat olahraga Ustaz. Terserahlah apa kata. Dia punya moge 500 juta. Terus ada komunitas moge 2 miliar. Ketika ketemu kira-kira dia kerdil enggak dirinya? Manusiawi. Makanya kita ngapain kita lomba-lomba urusan dunia? Hanya untuk kalaupun menang jadi sombong. Kalau menang habis waktu, habis umur. Kalau kau perlu beli, punya uang beli ya. Memang saya perlu, enggak ada masalah. Bukan untuk lomba-lombaan, bukan untuk banyak-banyakan. Saya tidak larang kau punya uang beli mobil bagus, enggak ada masalah. Kita perlu pakai. Punya rumah besar, oke, buat kumpul keluarga, buat kayak kawan saya punya rumah, kemudian rumahnya banyak karena istrinya 3, 1, 2, 3, oke. Perlu rumah banyak karena istrinya berapa? 3, anaknya banyak. Kau anak cuma 1 ekor, kemudian maksudnya kalau perlu enggak apa-apa. Saya mobil rumah besar, kenapa? Karena banyak pertemuan, saya bikin pengajian, ya silakan. Kalau perlu, bukan untuk saingan maksud saya. Saingan enggak, la tanafasu. Jangan saing-saingan urusan dunia. Jangan saing-saingan. Repot, habisin waktu, habisin umur. Kalau menang pun sombong. Jangan. Saingan dalam urusan akhirat. Saingan dalam urusan akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga bersainglah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa limithli hadza falyamil amilun." Seperti ini hendaknya seorang beramal. Wala tadabaru. Saya kemarin ditegur orang, saya juga kaget ya. Katanya Ustadz ini ngomong zuhud, tapi tasnya ternyata bermerek. Oh iya ya, hadiah, saya lupa ini hadiah. Saya juga nggak tahu harganya berapa. Ternyata dibelikan tas yang bagus. Oh yang saya bilang qadarullah, itu mereknya harus ditutup ini. Dipikir saya beli, padahal apa? Hadiah. Maksud saya kalau kita yang kasih hadiah duitnya banyak, bagi dia bukan barang mahal. Bagi antum yang miskin barang mahal. Saya juga nggak tahu harganya berapa ya. Cuma dapat ya sudah bismillah. Bagus dipakai enak, kemana-mana enak. Memang harga. Seperti itu barang mahal ada nilainya, ada fungsinya. Silakan kalau punya duit. Tapi kalau nggak punya ya jangan maksa. Sampai orang begitu semangat punya barang branded sampai dia bangga padahal KW. Itu KW jadi sombong gimana kalau asli? Ini KW tapi KW 1. Wih, itu kan KW. Itu pun sudah sombong. Kau KW 7, saya KW 1. Antara palsu dengan palsu saling bangga-banggaan. Manusia ya. Dan itu terjadi. Ini KW. Ngapain beli asli? Ini KW tapi KW super. KW super. Itu KW enggak super ya. Tapi wala tadabaru, jangan saling boikot. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Saling bersaudara. Baik, kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis tentang ruginya orang yang saling bermusuhan, yang saling membenci. Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsani Ismail qala hadatsani Malik an Suhail an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal isnin wa yaumal khamis. Dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik sama sekali, dapat bonus ampunan setiap hari Senin, hari Kamis. Illa rajulun kanat bainahu baina akhihi syahna, kecuali seorang yang ada permusuhan antara dia dengan saudaranya. Fayuqal, maka dikatakan anziru hadaini hatta yasaliha.
tunda kedua orang ini, jangan kasih ampunan kepada dua orang ini, jangan kasih bonus ampunan kepada dua orang ini sampai mereka berdua berdamai. Ini hadis tentang keutamaan orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Dia tidak pergi ke dukun, dia tidak percaya jimat-jimat, dia tidak percaya ramalan bintang, ya. Dia tidak minta kepada penghuni kubur, ya. Dia tidak percaya kepada pamali-pamali, tatoyor-tatoyor. Dia bersih. Dia tidak berusaha tidak riya, dia berusaha ikhlas kepada Allah. Maka orang seperti ini ada nilai khusus di sisi Allah. Setiap Senin Kemis dapat bonus ampunan. Siapa sih yang tidak bermaksiat? Kita semua manusia lemah. Mungkin tiap hari kita bermaksiat. Bukan mungkin, pasti. Selama berinteraksi dengan medsos kita kemungkinan besar bermaksiat. Ya. Tapi Allah kasih bonus ampunan setiap Senin, setiap apa? Kemis. Tapi kalau orang ini yang ahli tauhid ini ternyata punya permusuhan sama saudaranya, itu bonus dia enggak dapat. Bayangkan hari Senin lewat, hari Senin datang, teman-teman yang lain dapat bonus ampunan, dia tidak. Kemis lagi datang, teman-temannya dapat ampunan, dia tidak. Kasihan. Betapa sering kita butuh ampunan. Dan ampunan Allah itulah yang membuat kita bahagia pada alam kehidupan berikutnya. Ketika dikatakan kepada Nabi, inna fulanah matat wastarahat. Ya Rasulullah, sungguhnya si fulanah telah meninggal dan dia telah istirahat di alam barzah. Maka faghadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah. Nabi mengatakan, innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat adalah yang diampuni. Kalau tidak diampuni gimana istirahat? Tidak istirahat, disiksa di alam berikutnya. Maka kita sangat butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari siksaan. Maka jangan bermusuhan sama orang. Kalau orang itu bikin kita, ya udah qadarullah, kita jengkel tapi qadarullah sudahlah. Dia memang mungkin ini Allah takdirkan dia giniin saya untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Allah takdirkan dia gini untuk mengangkat derajat saya. Enggak usah dipikirin. Enggak usah dipikirin. Kalau benci, permusuhan, maka tidak dapat bonus ampun. Ini kerugian besar. Kerugian besar, setiap pekan 2 kali bonus ampunan lewat. Bayangkan seorang bermusuh dengan saudaranya sampai 5 tahun. Sudah berapa bonus ampunan terlewatkan? Coba hitung matematika berapa? Seminggu, 1 tahun ada berapa minggu? Berapa? 40? 52 berarti 1 minggu 2 kali bonus, 15 104 berarti. 104 berarti dalam setahun 104 bonus ampunan lewat. Rugi. Belum kemudaratan yang lain dari kebencian dan yang lainnya. Maka kata Allah, tinggalkan kedua orang ini, jangan kasih ampunan sampai mereka berdua damai. Hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Dan kita ingin diampuni. Kalau kita ingin diampuni, kita berusaha selesaikan. Lawan ego, ya udah datang, sudah kita selesai, jangan ribut lah. Udahlah, jazakallah khair, kita kasih hadiah. Udahlah. Kita berusaha selesai. Selesai, kita dapat ampunan. Allah mengatakan, ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum? Tidakkah kalian suka jika falyafu wal yasfahu? Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidak kalian suka Allah mengampuni kalian, maka ampunilah, kalian akan diampuni. Lawanlah egomu, kau akan diampuni oleh Allah. Berhentikan permusuhan, kau akan bonus ampunan setiap pekan 2 kali. Taib. Hadis berikutnya, Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Bishr qala hadatsana Abdullah qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Idris annahu sami'a Abu Darda yaqul, ala uhaddithukum bima huwa khairun lakum minas shadaqati wassiyam. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan amalan yang lebih baik daripada sedekah dan puasa? Salahu dzatil bain, yaitu damainya 2 orang yang bertikai. Ala wa innal bighdzata hiyal haliqah, ketahuilah permusuhan itulah yang telah menggunduli. Di sini Rasulullah menjelaskan ada amalan, kita tahu sedekah, puasa ini amalan luar biasa, terlalu banyak dalilnya. Keutamaan sedekah, keutamaan apa? Puasa. Tapi ada keutamaan yang lebih afdal, yaitu damai. Entah kau mendamaikan, entah kau berdamai. Bisa kau yang mendamaikan, bisa kau yang damai dengan mengalahkan egomu. Karena kenapa pahalanya lebih besar daripada sedekah dan puasa? Karena perdamaian itu menimbulkan banyak maslahat, dan sebaliknya permusuhan menimbulkan banyak kemudaratan. Adapun sedekah, oke, ada manfaat luar biasa. Puasa juga untuk pribadi.
sedekah untuk sosial, tetapi lebih daripada itu adalah mendamaikan dua orang yang bersengketa lebih afdal daripada sedekah daripada puasa. Dan untuk mendamaikan itu bisa kita yang mendamaikan orang atau kita sendiri yang sedang bersengketa kita ingin berdamai, berusaha. Kenapa Rasulullah ingatkan ala wa innal biqdata hiyal halikah? Ketahuilah bahwasanya permusuhan adalah telah menggundul, dalam hadis dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la aqulu tahliku sya'ra ra'si, aku tidak mengatakan menggundul rambut kepala, walakin tahliku din, tapi menggundul agama, yaitu siapa yang ada kebencian dalam dirinya maka imannya, agamanya terkikiskan terus seperti digunduli oleh kebencian tersebut. Karena orang kalau sudah benci, dia ingin cari kesalahan orang tersebut, mencari-cari kesalahan orang tersebut, menjatuhkan orang tersebut, dia gibah, namimah, semua jadi halal. Menjatuhkan harga diri orang lain. Sudah, semua dia langgar dan itu mengkikis mengkikis agamanya. Dan juga efek yang timbul bahaya. Bayangkan kalau kakak adik bertengkar jadi pemutusan silaturahmi, menyedihkan orang tuanya, membuat pusing kerabatnya. Yang efeknya banyak. Kadang persengketaan tersebut bukan berlanjut pada anak-anaknya. Kemudian antara sepupu-sepupu, antara keponakan ribut. Ini merusak agama. Ketika Rasulullah menamakan merusak agama itu berarti banyak iman kita yang harus terbuang, tertumbalkan gara-gara kebencian. Maka seorang kalau benci dia berusaha lawan. Oleh karenanya damai lebih afdal daripada puasa dan sedekah. Padahal puasa luar biasa pahalanya, sedekah juga pahalanya luar biasa, tapi damai itu amalan soleh yang luar biasa. Apalagi Rasulullah sampai mengatakan tahlik. Rasulullah tidak mengatakan takusu. Kalau takusu cukur. Rasulullah mengatakan gundul. Gundul berarti kan habis. Berarti benar-benar dia mengkikis, permusuhan itu membuat mengkikis agama seseorang. Sehingga harusnya hatinya terisi dengan keimanan, berisi dengan kebencian luar biasa. Sibuk dengan permusuhan. Dan ini isyarat akan bahayanya permusuhan. Tadi sudah menghilangkan bonus ampunan tiap pekan 2 kali, sekarang juga bisa mengkikis agamanya. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman qala hadatsana Abu Shihab an Katsir an Abi Fazarah an Yazid bin Al-Asam an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda salasun man lam yakun fihi ghufira lahu ma siwahu liman syaa. 3 perkara jika seorang tidak melakukannya maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lain. 3 dosa yang seorang tidak melakukannya, dia akan diampuni dosa-dosa yang lain. 3 perkara tersebut yaitu tidak syirik. Man mata la yusyriku billahi syai'a. Siapa yang tidak syirik maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kalau dia syirik ya tidak diampuni. Walam yakun sahiran yattabi'us sahara. Dan dia bukan penyihir yang mengikuti para penyihir. Walam yakhid ala akhihi, dan dia tidak dongkol kepada saudaranya. Ini hadis menjelaskan tentang bahayanya dongkol karena di situ Rasulullah menggandengkan antara kebencian kepada saudara dengan sihir dan syirik. Namun hadis ini kalau tidak salah hadisnya dhaif ya. Iya, hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Cukup bagi kita hadis-hadis yang sebelumnya yang menunjukkan akan bahayanya jengkel kepada saudara, namun dia tidak sampai pada derajat sihir dan syirik. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Babun inna salama yujzi'u minas saram. Bahwasanya salam sudah mencukupkan atau memutuskan pertikaian atau pemboikotan. Sudah mendiamkan saudara. Bagaimana cara memutuskan sikap mendiamkan itu? Caranya dengan mengucapkan salam. Imam Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Muhammad bin Hilal bin Abi Hilal maula ibni Ka'ab al-Muzhaji an abihi annahu sami'a Abu Hurairah qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, la yahilu li rajulin an yahjura mu'minan fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang untuk memboikot, itu mendiamkan saudaranya mukmin yang lain lebih dari 3 hari.
Fa idza marrat bihi 3 ayyam, kalau sudah lewat 3 hari, falyalqahu, maka hendaknya dia temui saudaranya tersebut. Falyusallim alaihi, maka dia ucapkan salam kepada saudaranya yang dia diamkan tersebut. Fa in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajr, kalau ternyata saudaranya balas salam, maka keduanya telah bersekutu dalam pahala. Wa illam yarudda alaihi, kalau ternyata saudaranya tidak jawab salam, faqad bari'al musallimu minal hijrah, maka yang mengucapkan salam telah bebas dari sikap mendiamkan. Bebas dari sikap mendiamkan. Taib, hadis ini menjelaskan tentang bolehnya seorang memboikot saudaranya jika 3 hari ya. 3 hari, maksudnya 3 kali 24 jam. Misalnya dia lagi ngamuk sama saudaranya Jumat jam 1 siang. Maka dia mendiamkan saudara di Jumat jam 1, maka kapan harus berakhir? Sabtu, Minggu, Senin. Maka Senin jam 1 siang dia harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Jika dia lanjutkan sikap mendiamkan tersebut, maka dia berdosa. Ini dalil bahwasanya syariat memberi toleransi kepada seorang untuk marah selama 3 hari. Dia jengkel, temannya WA dia enggak jawab, temannya Assalamualaikum dia enggak jawab, ketemu dia melengos. Ini boleh, tapi berapa hari? 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Kata Nabi, kalau sudah lebih dari 3 hari harus temui saudaranya, ucapkan salam agar memutuskan sikap pemboikotan tersebut, sikap mendiamkan tersebut. Karena tidak halal sikap mendiamkan lebih dari 3 hari. Sikap tidak halal. Maka ucapkanlah salam. Kalau ternyata dia ucapkan salam, saudaranya balas Waalaikumsalam, maka dua-duanya dapat pahala. Kalau ucapkan salam, saudaranya tidak balas, maka dia sudah selamat, saudaranya tidak selamat. Maka dalam hadis yang ini, kalau tidak salah sanadnya bermasalah tapi maknanya benar, dalam hadis yang lain kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Oleh karenanya ketika seorang bersengketa dengan saudaranya, ya, kemudian gara-gara perkara dunia dia tidak mengucapkan salam, tadinya bersahabat, tadinya teman, tadinya ketemuan, ya, kemudian terjadi permasalahan, maka jangan dibiarkan berkepanjangan. Kita khawatir masuk dalam musibah-musibah yang tadi sudah kita sebutkan, kebencian, ampunan tidak diberikan bonus kepada kita. Maka ini adalah kerugian yang kita alami. Maka kita hendaknya berusaha untuk mengalahkan syaitan, mengalahkan ego kita, ya. Maka kita berusaha mencari orang tersebut. Kadang-kadang orang tidak mau mulai memberi salam, dia bilang, percuma orang itu, aduh mulutnya, aduh lisannya kejam, ya. Percuma saya kasih salam pun dia paling malah menghina saya. Tuh kalahkan. Tuh dia yang salah, makanya dia yang pertama kali ucapin salam. Setan datang kepada kita. Sehingga kita merasa kalau kita mulai kita yang kalah. Sehingga dalam hati kita, enggak, orang itu jahat. Saya kasih salam percuma, dia malah menjatuhkan saya, malah menghina saya. Maka saya enggak mau. Ini jangan. Jangan pikirkan dia, pikirkan bagaimana kau selamat. Yang penting kau selamat dari dosa mendiamkan saudara. Caranya selamat ya datangi dia, senyum meskipun berat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sambil senyum jangan Assalamualaikum, ya itu percuma. Salam yang jelas. Assalamualaikum. Paksa diri, kalahkan syaitan, kalahkan ego agar kau selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak tahu, bisa jadi hati dia berubah saat itu. Memang dia kejam, mungkin dia jelek, mungkin dia sombong, tapi bisa jadi Allah kasih ilham sehingga dia berubah ketika saat itu. Seandainya memang dia tidak mau menjawab salam, ya urusan dia. Penting kau selamat. Ini di antara sebab yang menjadikan terkadang orang tidak mau mulai salam. Karena percuma saya kasih salam. Dia nanti tambah semakin parah, semakin meninggi, semakin sombong dan dia tidak akan balas, percuma. Jangan dengar itu bisikan setan. Yang penting kau selamat. Yang kedua juga jangan kau bilang dia yang salah kok. Ngapain saya kasih salam, dia yang salah. Benar secara syar'i dia yang salah. Tapi Rasulullah memberi iming-iming, kata Rasulullah, wa khairuhuma alladhi
yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai mengucapkan salam. Rasul tidak mengatakan yang terbaik adalah yang salah ngaku. Enggak. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam yang terbaik adalah yang mulai memberi apa? Salam. Ya, terkadang kita satu yayasan ribut, satu DKM ribut, satu RT ribut, satu kantor ribut, kakak adik ribut, satu rumah suami istri ribut, sampai berhari-hari, sampai sebulan. Sebenarnya rindu tapi ego. Harusnya dia yang datang sama saya. Kakak adik bertengkar, kakaknya bilang dia adik minta maaf sama saya. Adiknya bilang dia kakak, masa enggak ngalah? Repot, enggak bakalan ketemu. Enggak ketemuan. Terus bagaimana? Ya, repot. Akhirnya enggak salam-salaman, silaturahmi terputus, tali ukhuwah tercampakkan. Kasihan. Gara-gara ego. Ada apa salahnya kita? Assalamualaikum, ketemu. Dia juga mungkin rindu pengen ngobrol sama kita, tapi gara-gara emosi, ego. Kalau ketemu enggak usah bahas, kamu kemarin salah kan? Enggak usah gitu, udah minum kopi sudah cerita udah selesai. Enggak usah ungkit-ungkit lagi masa lalu. Ya udahlah. Percuma kau ungkit juga diribut lagi, ya sudahlah. Utang juga tetap tidak dibayar. Kalau mau tagih ya tagih, itu cara yang baik. Tapi ini mau saya, kadang-kadang permasalahan cuma salah tersinggung, salah ngomong, salah dengar, ada berita yang sampai, salah ngucapin, ya, dan banyak akhirnya timbul keributan. Ya. Dan itu terjadi pada kita ya. Terjadi pada sebagian kita. Maka kita harus kalahkan ego kita. Udahlah, ngalah hidup cuma sebentar, ngapain kita isi hidup kita dengan apa? Kebencian. Ketemu, ngobrol, ngopi, tapi antum yang bayar ya. Bayar. Setelah itu insya Allah selesai. Siapa juga yang suka ribut-ribut dulu? Enggak ada yang suka. Enggak ada yang suka. Kalau kau tidak begitu, dia ngomongin kau terus di luar, juga rugi juga. Kau juga ngomongin dia terus di luar. Apalagi dulu sahabat dekat. Sahabat dekat sama-sama tahu rahasia. Begitu ribut, wah semua rahasia dibongkar. Dan ini sering terjadi pada ibu-ibu. Dekat kemana-mana, ke mall bareng, jalan bareng, naik mobil bareng, ngaji bareng, ribut, semua rahasia terbongkar. Mengerikan. Oleh karenanya kalahkan ego, kalahkan syaitan. Datang ucapkan salam. Dia mau jawab atau enggak bukan urusan kita. Kalau Allah kasih hidayah dia jawab, kalau Allah kasih hidayah dia enggak jawab ya enggak apa-apa. Yang penting kau sudah selamat. Ya. Dalam sebagian riwayat Rasulullah mengatakan sebagian hadis, wa in sallama alaihi fa aba an yaqbal taslimahu wa salamahu radda alaihi al-malak wa radda ala al-akhar syaitan. Kalau dia sudah ucapkan salam ternyata kawannya tidak mau menerima salamnya, tidak menjawab salamnya, maka malaikat yang jawab waalaikumsalam. Untuk menjawab assalamualaikum akhi, dia buang muka. Malaikat bilang waalaikumsalam. Yang dia dibalas oleh syaitan, Maka seorang jangan mengikuti hawa nafsunya. Dengan demikian dia akan membersihkan hatinya dengan sikapnya. Jadi itu sedikit saja dia mengalah, dia lebih bahagia. Ya. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka baina adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Kata Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Tiba-tiba orang yang tadinya membencimu menjadi dekat kepadamu. Namun tidak ada yang bisa melakukannya illa alladziina sabaru. Kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang telah memiliki bagian yang besar. Tidak mudah orang mengalahkan egonya untuk mengalah, membalas keburukan dengan apa? Kebaikan. Tapi yang beruntung dia yang bahagia. Udah plong, udah lepas. Yang tadinya grundel, yang tadinya menjadi batu dalam dadanya, lepas. Sabar sedikit, ngalah sedikit, bismillah, kita yang beruntung. Di dunia beruntung lebih bahagia. Kalau dia enggak balas ya biarin aja lah, saya sudah maaf. Kita sudah beruntung, kita sudah lega, dia belum lega ya urusan dia. Di akhirat pahala double. Oleh karena ngapain kita ikuti ego yang buat kita sengsara. Ustaz, bagaimana kalau saya sudah ucapin salam tapi ternyata tidak bisa kembali seperti dulu? Ya, tidak harus kembali seperti dulu. Imam Ahmad ketika ditanya bagaimana memutuskan
pemboikotan, berusaha kata Imam Ahmad seperti sedia kala. Kita berusaha, teman kita dulu dekat, kita tahu kesalahannya sepele, kemudian kita ribut sampai setahun 2 tahun, maka kita boleh perbaiki dan kita pengen seperti dulu, jalan bareng lagi, ngobrol bareng lagi. Kalau bisa seperti itu yang terindah, itu sempurna. Tapi kalau ternyata tidak bisa hati sudah terlanjur luka, tidak harus seperti dulu. Yang penting tidak bertengkar lagi, tidak gibah-gibahin, tidak saling menggibah, tidak saling menjatuhkan, sudah selesai. Maka maslahat syariat sudah didapatkan. Kalau bisa kembali seperti dulu itu yang afdal. Tapi kalau tidak bisa maka tidak harus. Allah bertanya, "Ustaz, kalau saya ketemu dia, saya kawan sama dia, maka mudarat bagi saya, Ustaz. Dia ternyata suka nipu, dia ngambil duit saya, dia ganggu keluarga saya." Ya sudah, maka kau cuma cukup beri salam. Tidak usah gaul lagi sama dia, karena Rasulullah berkata, la darar wala dirar. Jangan seorang melakukan kemudaratan yang kepada dirinya dan jangan beri kemudaratan kepada orang lain. Kalau memang kau bergaul dengan dia menimbulkan kemudaratan, maka cukup terbatas, tidak saling membenci. Cukup itu, selesai. Ucapkan salam, tidak harus jalan bareng. Kalau jalan bareng dia, waduh, kita ditipu lagi, dibohongin lagi, dikerjain lagi, dijual nama kita untuk hal yang tidak baik. Ya sudah, jangan jalan sama dia. Sekedar ucapkan salam, selesai. Kemudian kalau jalan sama dia ternyata waktu kita habis, diajak ke sana ke sini, mikirinnya ngomongnya dunia melulu. Sehingga habis waktu kita mikirin dunia dia. Maka jangan, karena itu mudarat bagi dunia kita, mudarat bagi agama kita. Maka cukup memberi salam, yang penting tidak lagi permusuhan. Yang penting kalau ketemu bisa senyum. Yang penting tidak saling menjatuhkan. Yang penting tidak saling menggibah di antara kita. Maka itu sudah pencapaian yang luar biasa. Dan itu kita menjalankan firman Allah, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampu kalian. Semampu saya cuma begini, saya tidak bisa lebih dari itu. Karena kalau saya lebih dari ini, saya dapat mudarat dari kawan saya tersebut. Maka ikhwan, jangan lupa kalau yang punya masalah sekarang mulai diselesaikan ya. Minimal mulai dengan WA. Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum, mana kabar? Kaget, tumben ini siapa? Bismillah, lawan aja. Ada apa ini WA? Enggak apa-apa. Gimana kabar antum? Sudah lama bicara kata-kata yang baik. Nah, ketika kita mulai salam jangan sombong. Sombong itu buang. Kalau sombong ya enggak bisa. Kita memang mengalah karena Allah. Hilangkan kesombongan kita, ego kita karena Allah. Memang saatnya dia mungkin jatuhin kita layani aja. Nah ini ya, nah apa ya gitulah. Makanya ngobrol sampai selesai. Kalau sudah hilang kebencian, itu sudah pencapaian yang luar biasa. Tinggal apakah kita mampu mengembalikan seperti dulu? Kalau mampu lakukanlah. Jika tidak mampu atau terhalang, tidak harus. Yang penting sudah tidak ribut lagi. Allah alam bisawab, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.